Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pecinta kebaikan dimanapun berada, seperti biasa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, pasti Allah akan tambah nikmatnya karena kita sudah melakukan syukur itu. Yang kedua, salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan tuntunannya alhamdulillah kita bisa mengenal iman wal Islam. Para pemirsa dan para pecinta kebaikan dimanapun berada, alhamdulillah pada konsep tadi, yaitu syukuri yang ada itu mempunyai makna yang dalam. Syukur yang ada adalah pada kali ini melanjutkan tadi video yang sebelumnya, bahwa konsep syukur itu sangat luas dan tak terbatas. Perlu niat yang kuat, hati yang ikhlas, dan menimba ilmu dari manapun, sehingga sedikit banyaknya, mau tidak mau, kita memaksakan diri untuk menjalankan konsep syukur tersebut. Para pecinta kebaikan dimanapun berada, bahwasannya dalam mengarungi kehidupan, apapun itu profesinya, sepertinya konsep mensyukur yang ada inilah hal yang membantu para pecinta. Bagi seorang pedagang, seorang pebisnis, ataupun apapun itu namanya, dicontohkan sepertinya seorang pedagang, yang mana pedagang ini masih menggunakan gerobak untuk keliling. Ketika dia terbesit di dalam hatinya, ketika hujan mengguyur pada waktu itu, terbesit di dalam hatinya, saya sebagai pedagang yang masih menggunakan gerobak, alangkah enaknya dan baiknya seperti teman yang di depan, dia berjualan sudah punya tempat sendiri. Dia tidak capek-capek kekelilingan, dia tidak kepanasan, dia pun tak basah ketika hujan turun. Seorang pedagang ini yang memakai gerobak kelilingan dan merasa basah ketika turun hujan, merasa kalau dia bisa berjalan pun adalah sudah nikmat. Dia bisa berdagang pun adalah suatu kenikmatan yang besar. Banyak orang yang tidak bisa berjalan, banyak orang yang belum mempunyai usaha, tapi mengapa orang yang sudah bisa berjalan dan bisa punya usaha masih berkeluh kesah dan membandingkan dengan pedagang yang lain? Enak ya ketika orang itu hanya duduk di tempat, tidak kekelilingan, tidak panas, tidak basah ketika hujan turun. Padahal orang yang punya tempat juga mempunyai perasaan yang sama, enak ya. Si pedagang itu tidak sewa, tidak memikirkan biaya sewa, tapi saya
tiap harinya memikirkan berapa harga sewa tiap bulannya dan mengumpulkan bayar sewa dalam tiap bulannya. Ketika seorang pedagang ini mempunyai niat lebih baik mereka yang dagang di tempat, lebih enak, tidak capek dan tidak kepanasan, tidak kedinginan karena hujan turun. Pada saat itu pun dia berkeluh kesah dengan keadaannya seperti itu. Begitu pula yang tadi berdagang di tempat yang sewa. Semuanya saling mengeluhkan, yang punya tempat mengeluhkan, enaknya lihat pedagang itu yang pakai gerobak tidak memikirkan berapa sewa akhir bulan. Singkat cerita, bahwasanya konsep kesyukuran ini, kalau andaikan kedua pedagang ini yang tadi berdagang pakai gerobak, yang satu berdagang di tempat, semuanya kalau menerapkan mensyukuri yang ada itu lebih baik. Saya alhamdulillah yang pedagang pakai gerobak bisa berjalan, bisa punya usaha. Alhamdulillah saya masih bisa punya usaha. Dan yang punya tempat alhamdulillah saya masih bisa punya usaha, bisa berjualan, dan semua mensyukuri dengan konsep mensyukuri yang ada. Kalau kedua-duanya ini menerapkan konsep mensyukuri yang ada, insya Allah dan pasti la azidannakum, aku akan tambah nikmat itu. Tapi kalau tidak mensyukuri dan kufur, maka Allah akan mengazab orang tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.